Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, hadirin semua yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan subuh hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, di mana kita akan membacakan hadis yang ke-13, diterima dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana harusnya orang-orang beriman itu. Mereka ibarat bangunan. Yang namanya bangunan tentu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka jadilah orang-orang yang beriman seperti itu. Apa dan bagaimana keharusan dan konsekuensinya, ini akan menjadi pembahasan kita pada subuh hari ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diterima dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sedikit kita singgung tentang beliau. Abu Musa Al-Asy'ari namanya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Abu Musa Al-Asy'ari namanya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim radhiyallahu taala anhu. Beliau Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini adalah satu kabilah dari kabilah-kabilah yang ada di negeri Yaman, yang mereka disebut dengan Al-Asy'ariyun, kabilah Asy'ari. Nah, di sana ada sahabat yang juga bernisbat dengan Al-Asy'ari, namanya Abu Malik Al-Asy'ari. Nah, ini dua sahabat yang berbeda. Jadi ada Abu Musa Al-Asy'ari, ada Abu Malik Al-Asy'ari. Kalau Abu Malik Al-Asy'ari namanya Al-Harith ibnu Asim. Abu Malik Al-Asy'ari.
Adapun sahabat ini Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais ibn Sulaim. Nah, sama-sama dari Asy'ar, sama-sama dari suku dari Yaman. Naam, namun kedua sahabat ini adalah kedua orang yang berbeda. Abu Musa al-Asy'ari, beliau dilahirkan di kota Zabid yang ada di Yaman. Dan beliau Abu Musa al-Asy'ari ini dikenal di kalangan para sahabat. Beliau datang ke Mekah di awal-awal munculnya Islam. Datang bersyahadat di hadapan Nabi SAW dan berhijrah 2 kali hijrah. Kita kenal di dalam Islam di masa itu ada 2 kali hijrah. Hijrah pertama dari negeri Makkah ke negeri Habasyah. Itu diikuti oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian hijrah kedua dari kota Makkah ke Yathrib atau kota Madinah. Abu Musa al-Asy'ari pun ikut pada hijrah tersebut. Maka beliau ini termasuk sahabat minas sabiqinal awwalin, yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam. Nah, sahabat-sahabat yang seperti ini dipuji di dalam Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang ikut dengan jalan mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal mereka selamanya di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Ini keutamaan para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Abu Musa al-Asy'ari termasuk di dalamnya. Abu Musa al-Asy'ari termasuk di dalamnya. Dan beliau ini juga bukan sahabat sembarangan. Abu Musa al-Asy'ari dikenal min fuqaha wa ulama'i sahabat, termasuk dari ahli fikih dan alim ulamanya di kalangan sahabat, Abu Musa al-Asy'ari ini. Makanya tidak heran ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman bersama sahabat Mu'ad bin Jabal. Diutus oleh Nabi berdakwah ke Yaman, mendakwahi manusia di sana untuk kembali kepada Islam. Dan Nabi berpesan kepada Mu'ad dan Abu Musa tatkala itu, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Permudahlah, jangan kau sulitkan orang. Beri kabar gembira dan jangan kau buat orang takut. Ini dakwah Islam, mengajak orang, bukan membuat orang takut dengan Islam ini. Mempermudah orang, bukan untuk menyulitkan orang. Ini dakwah Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesani Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal dengan pesan itu. Dan subhanallah, Abu Musa al-Asy'ari termasuk dari sahabat yang berhasil dakwahnya. Oleh karenanya beliau berhasil mengajak sekitar 50 orang dari sukunya dan dari keluarganya untuk masuk ke dalam Islam, termasuk orang tuanya, pamannya, keponakannya, datang ke Mekah masuk Islam. Ini dari dakwah
yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau juga pernah menjabat sebagai gubernur di kota Basrah dan kota Kufah di masa pemerintahannya Umar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga pernah diangkat sebagai seorang hakim yang diridhoi oleh sahabat dan khalifah tatkala itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam peristiwa tahkim bersama Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dan Ali memuji sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, subigha fil ilmi sabaghatan. Abu Musa itu orang yang diberikan ilmu yang sangat dalam, diwarnai oleh ilmu beliau itu. Dipuji oleh sahabat senior Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tahun 52 Hijriyah, dan ada yang mengatakan tahun 44 Hijriyah. Dikuburkan di kota Mekah. Sebagian riwayat mengatakan dikuburkan dekat dengan kota Kufah. Ada perbedaan riwayat di dalam hal ini. Dan disebutkan, dan ini sebagai pelajaran bagi kita, Abu Musa al-Asy'ari ini ketika di masa-masa tuanya menjelang kematiannya, beliau sangat tekun beribadah kepada Allah. Sampai ada yang mengatakan kepada beliau, wahai Abu Musa, beristirahatlah, sayangi badanmu. Kami melihat engkau tidak henti-hentinya beribadah. Kenapa begitu? Abu Musa al-Asy'ari menjawab dengan membuat satu permisalan. Kata beliau, ibarat seekor kuda, kalau dia sudah mau mendekati finish, maka dia akan berusaha memacu langkahnya semampu mungkin untuk bergegas agar bisa sampai ke finish. Kata beliau seperti itu. Nah, saya umurku tinggal sedikit lagi, tidak lama aku akan mati. Maka aku lakukan yang seperti ini karena aku sadar hidupku di dunia tidak lama lagi. Maka aku berusaha semampu mungkin, sebisa aku, untuk bisa memacu diriku dalam ibadah, untuk bisa memacu diriku di dalam amalan. Aku tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku menyesal nanti di hadapan Allah karena amalku masih sedikit. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak heran memang kalau kita lihat orang tua biasanya lebih semangat dalam beramal, lebih sering kita saksikan di masjid daripada anak muda. Kenapa? Ya karena kesadaran ini. Dia sadar bahwasanya saya hidup di dunia ini tidak lama lagi. Saya harus persiapkan bekal-bekal yang sangat banyak menjelang kematianku nanti. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi mereka yang sudah mencapai usia 40 ke atas. Nah, ini lebih giat lagi di dalam beramal. Makanya dalam surat Al-Ahqaf itu, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seseorang yang sudah mencapai umur 40 tahun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, hingga tatkala mereka mencapai usia dewasa tepatnya 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa bersyukur terhadap nikmatmu yang telah engkau anugerahkan, yang engkau berikan kepada aku, wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Kemudian perhatikan, wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku ya Allah
lebih kuat lagi untuk beramal soleh. Lihat, umur 40 tahun. Agar aku kuat untuk beramal soleh yang engkau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepadamu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dahulu ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka kalau sudah menginjak usia 40 tahun, mereka di suatu malam atau di tengah malam menjelang dekat waktu subuh, mereka lipat kasur mereka. Mereka tidak tidur semalaman. Mereka tidak tidur semalam full, mereka tidak. Tetapi pada sebagian malamnya mereka sempatkan untuk qiyamul lail. Sadar mereka, Pak, umur sudah 40 tahun, mau apa lagi di dunia ini? Maka mereka menegakkan ibadah kepada Allah, salat di malam itu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika di waktu subuh, mereka pun berkata, indas sabahi yahmadul qaumus sura wa tanjali anhu wa yabatul qura. Ini suatu ungkapan peribahasa yang luar biasa ini. Kata mereka, ketika di waktu pagi mereka tidak menyesali perjalanannya di waktu malam, karena rasa penat, rasa lelah dan letih akan hilang kalau sudah mencapai tujuan. Ini peribahasa, Pak. Ya, kalau di kalangan kita orang-orang Indonesia mirip-miriplah dengan peribahasa berakit-rakit kahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ibaratnya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika merasa capek, letih, lelah dalam ibadah, dalam amalan, ya memang itu sudah konsekuensi hidup di dunia. Kita terkadang lelah dengan amalan kita, capek dengan usaha kita. Tapi ingat, semua itu tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala hitung capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita dalam ibadah sebagai suatu kebaikan dan pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Tidak akan sia-sia, Pak. Di dunia kita mungkin susah, di dunia mungkin kita letih, lelah terhadap dunia ini, tapi nanti di akhirat kita berbahagia. Imam Ahmad pernah ditanya, ketika Imam Ahmad itu selalu di tangannya itu pegang pena, Pak, selalu menulis beliau, Imam Ahmad bin Hambal itu. Beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kita harus nuntut ilmu? Kata Imam Ahmad dalam ucapannya yang masyhur itu, ma'al mahbarah ilal makbarah. Kita akan terus bersama tinta-tinta ini, maksudnya terus menulis, terus menuntut ilmu sampai mati, sampai masuk kubur, baru selesai. Di lain kesempatan beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kita mau beristirahat? Sampai kapan kita bisa mengambil istirahat, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sampai kakimu, sampai kaki kananmu menginjak surga Allah Subhanahu wa taala, baru selesai. Baru disitulah waktunya beristirahat. Subhanallah. Selama kita masih hidup di dunia memang kita harus berjuang. Kita harus memupuk amalan, kita harus berbekal. Tidak ada istilahnya santai di dunia itu. Kalau mau santai, mau beristirahat, nanti dalam surga, Pak. Di dunia tempat kita beramal, tempat kita memaju, mengumpulkan sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka
pesan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini dari pesan-pesan yang sangat berharga bagi kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau juga pernah, Abu Musa al-Asy'ari ini, ketika beliau berkhutbah di negeri Basrah tatkala itu, di dalam khutbahnya Abu Musa al-Asy'ari memberikan nasihat kepada jamaahnya. Kata beliau, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubqu, menangislah kalian. Fa illam tubqu fatabaqau. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis." Artinya berusaha untuk itu. Kenapa? Fa inna ahlan nar yabquna dumu. Karena penduduk neraka, kata beliau, kelak mereka akan menangis sejadi-jadinya, hatta tangqati, sampai habis air matanya. Thumma yabquna dima. Kemudian apalagi yang keluar dari matanya? Yang keluar adalah tangisan darah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, hatta lau ursilatis sufun lajara. Penduduk neraka ketika itu saking tak henti-hentinya menangis, merintih, sampai keluar darah, habis air mata. Andaikan kapal, sebuah kapal diletakkan di situ, niscaya kapal itu akan berjalan. Saking penuhnya dengan tangisan darah itu. Allahu Akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini nasihatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Nasihat yang sangat mendalam. Menangis kalian selagi di dunia ini, karena nanti di neraka, penduduk neraka tak henti-hentinya merintih, tak henti-hentinya menangis. Habis tangisan air mata mereka, yang ada keluar adalah tangisan darah. Itu pun tak henti-hentinya lagi menangis. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya seorang tatkala di dunia hendaknya menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah yang sangat besar. Makanya perhatikan dari sifatnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, minimal hati mereka bergetar karenanya. Kalau hati ini, Pak, tidak pernah tersentuh, tidak pernah bergetar mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, berarti ada masalah hati kita ini. Nah, Quran itu saking mendalamnya maknanya, ketika dibacakan kepada orang-orang yang beriman, hati mereka akan bergetar minimal. Lebih daripada itu, akan mencucurkan air mata. Di dalam Quran, di surat Maryam ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutsla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman? Kharru sujjada, mereka tersungkur sujud kepada Allah, wa bukiya, sambil menangis mereka ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita seperti ini jamaah sekalian? Menangis karena Allah. Mungkin kita banyak-banyak menangis karena hilang harta benda kita. Atau paling full-fullnya nangis karena sedih dengan orang tua kita. Pernahkah kita nangis karena Allah Subhanahu wa taala? Karena inilah tangisan yang paling hebat ini. Saking takutnya dia kepada Allah, khusyuknya dia dalam beribadah, keluar air matanya. Ingat 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dalam suatu naungan yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satu 7 golongan itu, kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, saking khusyuknya dia dalam berzikir, tak terasa air mata pun berlinang karenanya.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan dari wasiatnya Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepada umatnya, 3 wasiatnya Nabi. Kata beliau, amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu, jangan sembarangan kau berucap. Wal yasa'ka baituk, hendaknya kau merasa lapang berada di rumahmu. Wabki ala khati'atik, tangisilah dosa dan kesalahanmu. Tangisilah dosa dan kesalahanmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari nasihatnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Terakhir, dari nasihat beliau juga yang sangat mendalam, beliau pernah memberikan nasihat terkait dengan masalah harta. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, innama ahlaka man kana qablakum hadzal dinar wad dirham wa huma muhlikakum. Kata beliau, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena sebab dinar dan dirham ini. Itulah yang menghancurkan kalian, kata Abu Musa Al-Asy'ari. Dinar dan dirham, mata uang orang-orang terdahulu. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Maksudnya harta. Ucapan beliau ini senada sebenarnya dengan hadisnya Nabi SAW. Jadi dikisahkan, Pak, ketika Nabi SAW mengutus sahabatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke daerah Bahrain untuk mengambil upeti di sana. Pulang sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah menjelang waktu subuh, didengarkan oleh sahabat Ansor. Kedatangannya membawa harta yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Ketika waktu subuh, para sahabat bergegas masuk ke masjid, sholat bersama Nabi SAW. Kemudian kebiasaan Nabi setelah sholat, beliau berbalik menghadap kepada jamaahnya. Kemudian tiba-tiba sahabat langsung mendekat kepada Nabi. Melihat sahabat, Nabi tahu dan tersenyum Rasulullah SAW ketika itu. Lihat sahabat, Pak, dan memang mayoritas mereka orang-orang miskin, sangat butuh kepada harta. Memang ini manusiawi. Sahabat juga seperti itu. Mendengar ada harta datang, mereka langsung datang mendekat kepada Nabi SAW. Karena kebiasaannya Nabi, kalau ada harta langsung Nabi bagi-bagikan. Ketika itu juga sahabat langsung mendekati Nabi selesai sholat subuh. Nabi tersenyum, kemudian Nabi bersabda, adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qadama bisyai'in minal Bahrain. Saya menyangka kalian tadi malam dengar ya kedatangannya Abu Ubaidah dari daerah Bahrain. Kata para sahabat, ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami dengarkan. Makanya kami datang kepadamu ini. Kata Rasulullah SAW, abshiru wa ammilu ma yasurrukum, bergembiralah kalian dan berharaplah kebaikan terhadap apa yang menyenangkan kalian. Fawallah, demi Allah, kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakinni akhsha alaikum, tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian, antubsatolakumud dunya, tatkala dunia itu dibentangkan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang sebelum kalian. Allahu Akbar. Nabi, Pak, tidak takut miskin kepada umatnya. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi apa? Tatkala umatnya terfitnah dengan harta dunia, ini yang lebih berbahaya. Kalau miskin, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kaya, terkadang pada sebagian mereka akhirnya lupa daratan.
lupa daratan pada sebagian mereka. Makanya diingatkan oleh Nabi, aku tidak khawatir kalian jatuh miskin, enggak. Tapi yang aku khawatirkan justru tatkala dunia dibentangkan kepada kalian, kalian pun berlomba-lomba mengejarnya, akhirnya kalian binasa gara-gara itu. Dan secara tegas Nabi bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta ini jamaah sekalian jangan disangka keburukan semua yang ada di dalamnya, enggak. Justru kalau kita lihat dalam Quran, Allah bahasakan harta itu dengan khair. Khair dalam bahasa Arab artinya kebaikan. Lihat dalam surat Al-Adiyat, Allah berfirman, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Sungguh manusia itu sangat cinta kepada khair. Khair di sini ditafsirkan ulama dengan harta. Allah sebut harta itu dengan khair. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Telah diwajibkan atas kalian, telah ditetapkan atas kalian, apabila kematian datang kepada salah seorang dari kalian dan kalian meninggalkan khair sebagai wasiat. Khair di sini lagi-lagi harta. Jadi Allah justru bahasakan harta dengan khair. Khair artinya kebaikan. Kenapa harta disebut dengan khair? Bukankah banyak harta memfitnah manusia? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta itu dari nikmatun mustarakatun fiha. Nikmat yang berserikat di dalamnya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Nah, harta disebut khair, kenapa? Lawannya syar. Lawannya khair adalah syar. Syar artinya keburukan. Sebab jangan sampai kau salah gunakan harta yang kau punya, sehingga harta yang tadinya bernama khair berubah menjadi syar, berubah menjadi keburukan. Ini yang dikhawatirkan. Karena dengan harta seseorang bisa berbayar zakat, ya kan? Dengan harta seorang bisa bangun masjid. Dengan harta seorang bisa memanfaatkannya di jalan Allah, membelanjakannya di jalan Allah, kebaikan bagi dia. Tapi ingat, dengan harta juga seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, manusia yang paling kaya di dunia ini, Qarun, ya kan? Allah berikan perbendaharaan harta yang luar biasa, yang kuncinya saja tak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya itu. Bagaimana lagi hartanya? Tapi Qarun ketika diajak bersyukur, Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi nikmat ini ya karena memang kehebatan ilmu saya. Nah, ini takaburnya si Qarun. Ya saya diberi ini ya karena ilmu saya. Memang saya pantas mendapatkan ini. Lihat ucapan sebagian orang mirip dengan Qarun juga. Ketika dapat harta, ketika dapat kesuksesan, apa dia bilang? Oh, saya kan memang sekolah saya S1, S2, S3. Ya pantaslah saya dapat yang seperti ini. Ini mirip-mirip ucapan Qarun ini. Nauzubillah. Harusnya kalau kita dapat nikmat, sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada diri yang lemah. Kau dapat nikmat itu bukan karena usaha kamu semata, tapi Allah yang mudahkan kamu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kamu kecuali datangnya dari Allah. Jangan sampai takabur dengan harta kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang beliau bawakan hadis yang berbunyi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ini hadis ini sangat masyhur kayaknya ini. Sering kita dengarkan, ya kan?
Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya ibarat bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam hadis itu wasyabbaka baina asabi'ih, Nabi menjalin jari jemarinya seperti ini. Orang beriman itu hendaknya seperti ini, bekerja sama, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menguatkan satu sama lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sadar atau tidak kita sadari, manusia adalah makhluk sosial. Dia butuh kepada yang lain. Dia hidup bersama orang lain, bercampur baur dengan orang lain. Maka kita butuh untuk menciptakan kerukunan antara sesama kita, saling tolong menolong, saling bekerja sama untuk menciptakan kerukunan tadi. Dan tidak ada yang lebih mempererat hal tersebut selain hubungan persaudaraan, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Persaudaraan dibangun karena Islam, persaudaraan yang dibangun di atas iman. Dan konsep yang ditawarkan di dalam Islam sangat luar biasa. Dan memang terbukti. Lihat Pak, para sahabat Nabi SAW. Dulu sahabat itu terbagi menjadi dua suku, Aus dan Khadraj. Oh, ini ratusan tahun berperang terus Pak, sebelum datangnya Islam. Sahabat ini dulu, waktu di masa jahiliyah, Aus dan Khadraj bermusuhan itu sampai keturunan-keturunannya. Datang Islam, Nabi persaudarakan mereka. Itu apa namanya, apa yang dahulu mereka tanamkan kebencian kepada diri mereka, kepada anak keturunan mereka, tiba-tiba hilang semuanya, dipersaudarakan oleh Nabi. Allah singgung di dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, tatkala dulunya kalian saling bermusuh-musuhan, wahai para sahabat, kemudian Allah satukan hati kalian, lalu kalian pun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan itu yang Allah Subhanahu wa taala jalin bukan karena harta manusia, bukan karena kedudukan manusia. Itu tidak bisa mempersaudarakan kita. Yang mempersaudarakan kita adalah karena iman. Yang mempersaudarakan kita adalah karena Islam. Itu persaudaraan yang lebih kuat. Bahkan persaudaraan yang seperti ini lebih kuat daripada hubungan nasab sekalipun. Daripada hubungan nasab sekalipun. Lihat Pak, ketika para sahabat kuat iman mereka dalam perang Badar, itu perang saudara itu. Sahabat memerangi justru orang tuanya sendiri, saudaranya sendiri, pamannya sendiri, keponakannya sendiri di perang Badar. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, inilah persaudaraan karena iman dan Islam lebih kuat, bahkan melebihi persaudaraan karena hubungan nasab. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang beriman itu bagaikan bangunan. Kalau kita lihat bangunan, ada dinding, ada tiang, ada lantai, ada atap, saling menguatkan kan satu sama lain itu. Dan tidak boleh sombong. Dinding tidak boleh sombong. Oh, saya ini yang paling nampak, paling dilihat. Oh, dinding tidak akan bisa apa-apa kalau tanpa atap. Ya kan? Atap juga jangan merasa sombong. Oh, saya yang paling tinggi. Ya, atap tidak bisa apa-apa tanpa tiang. Nah, tiang tidak boleh juga sombong. Oh, saya yang mau menegakkan bangunan ini. Tidak boleh. Kenapa? Tanpa pondasi, tiang tidak akan bisa tegak berdiri. Bagaimana bisa mereka tegak berdiri itu bangunan? Satu sama lain saling menguatkan. Itulah persaudaraan Islam. Itulah persaudaraan orang-orang yang beriman. Makanya Nabi gambarkan wasyabbaka baina asabi'ih. Nabi jalin jari jemarinya seperti ini. Orang mukmin hendaknya seperti ini. Dan ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita paham. Dan Nabi itu orang yang paling pandai memberikan pemahaman kepada orang lain. Nabi itu kalamnya paling mudah dipahami. Nabi bisa berbicara kepada siapa saja, kepada sahabat, kepada Arabi, Arab Baduy, Pak, Arab pegunungan.
yang tentunya kita tahu mereka tidak terpelajar, kurang ngerti sopan santun. Nabi SAW didatangi oleh Arab Baduy, ditarik kerahnya Nabi SAW. Untuk apa? Kalau kita kan mungkin orang mau berkelahi ini, cuman mau tanya ini, sampai narik kerahnya Nabi begini, padahal mau tanya itu. Nah ini kalau Nabi tidak pandai-pandai bersikap, mungkin terjadi sesuatu ya kan. Tapi Nabi harap maklum. Namanya orang gunung lah, begitulah. Tidak sama dengan orang kota terkadang. Kurang ngerti sopan santun. Subhanallah. Nabi pandai memposisikan dirinya dimanapun beliau berada. Bahkan ketika mengajak bicara orang kafir Quraisy, Nabi pandai orangnya. Dan Nabi pandai menggambarkan sesuatu agar para sahabat paham. Dan apa yang digambarkan oleh Nabi penuh dengan makna. Nabi SAW isyaratkan dengan jari jemarinya. Sebagian ulama menyebutkan, ya orang beriman itu ibarat 5 jari ini Pak. Ibarat 5 jari. Ya jari, ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Masing-masing punya fungsi, ya kan? Ibu jari fungsinya apa? Untuk memuji orang, ya kan? Atau untuk cap jempol, ya. Fungsinya ibu jari. Jari telunjuk untuk nunjuk orang, ya kan? Kalau nunjuk orang pakai begini bahaya ini, ya kan? Jari tengah, ini yang paling tinggi Pak, jari tengah keutamaannya. Jari manis, namanya aja jari manis, ya kan? Tempat biasanya orang nyimpan cincin di sini, ya. Jari kelingking, apa kira-kira fungsinya jari kelingking ini Pak? Ngorek telinga ya? Atau ngupil ya gitu ya. Nah, subhanallah. Tapi lihat coba, kalau misalnya hanya satu jari ini aja yang berfungsi aja, yang digunakan aja, nggak akan bisa. Tapi ketika semuanya berfungsi, bisa mengangkat ini, ya kan? Subhanallah. Orang beriman seperti itu Pak. Makanya Nabi gambarkan seperti itu. Nabi jalin jari jemarinya seperti ini, menunjukkan orang beriman itu kuat kalau mereka bersama-sama, kalau mereka bekerja sama, dan mereka akan lemah kalau mereka berpisah-pisah, berpecah belah. Makanya Nabi SAW tuntunkan kita agar selalu bersama, agar jangan sampai berpecah belah, bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas al-haq. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 5:30 Pak ya. Nah, demikian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa hal yang luput dari kita untuk sampaikan, tapi insyaallah ta'ala mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita pemahaman terkait dengan hadis yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu-ilmu kita, menambah ketakwaan kita, menambah iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bersemangat untuk terus beramal istiqamah di dalamnya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.